Harapan legenda jika Prabowo menjadi presiden, timnas kembali menjadi macan Asia. Informasi bola selanjutnya, Jay Itzes kembali main 90 menit siap tempur untuk timnas Indonesia. Dan yang terakhir, Sinteyong soroti dua masalah di Liga 1 yang menghambat perkembangan timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, pengamat sepak bola Supriyono Prima berharap timnas Indonesia kembali menjadi macan Asia jika Prabowo Subianto resmi terpilih menjadi presiden. Prabowo sangat berpeluang menjadi presiden Indonesia menggantikan Jokowi pada 2024 ini. Pasalnya, suara Prabowo paling tinggi dalam hitungan sementara KPU. Hingga Senin siang tadi pukul 12 siang, saat surat suara yang masuk ke KPU sudah mencapai 70,84%, Prabowo sudah meraih 55 juta suara atau 58,37%. Kendati masih belum hasil akhir, kans Prabowo menjadi presiden lebih besar dibandingkan calon lainnya. Dan jika itu terjadi, maka banyak asa dan harapan yang diberikan kepada Prabowo. Supriyono mengatakan sepak bola Indonesia harus menjadi prestasi. Namun, cara meraih prestasi juga diperhatikan tidak melulu dengan cara naturalisasi pemain. Sinergi federasi dan pemerintah kan semakin kuat ya, sehingga dukungan pemerintah untuk Garuda bisa berjaya dan kembali menjadi macan Asia. Jangan lupa, stop naturalisasi, geber pengembangan youth development atau pembinaan usia muda, kata pemain yang pernah berlatih di Italia ini. Nah, agar pembinaan bisa berjalan dengan baik dari fase terbawah sampai yang paling atas, keamanan harus dijamin juga. Dalam hal ini, keamanan di kompetisi. Wasit, salah satu elemen dalam sepak bola, diharapkan jadi perhatian Prabowo. Wasit memang menjadi tugas PSSI, tetapi jika pemerintah bersikap akan ada hasilnya. Ya, paling kan keamanan dalam semua pertandingan ya, baik itu di Liga 1, 2, dan 3. Kompetisi yang aman dan nyaman, dan juga peningkatan kualitas wasit bukan kuantitasnya, ujarnya. Dan di informasi bola selanjutnya, Jay Itzes kembali tampil 90 menit dalam duel Venezia lawan Modena pada Minggu 18 Februari kemarin. Hal ini menjadi sinyal bagus bahwa Jay Itzes siap memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Jay Itzes kembali bermain sebagai salah satu bek dari 3 bek tengah sejajar dalam formasi 3-5-2. Pada laga ini, Venezia bermain imbang 2-2. Maka dengan penampilan 90 menit di laga ini, Jay Itzes sudah 2 laga berturut-turut tampil selama 90 menit. Sebelumnya ia juga tampil selama 90 menit dalam duel melawan Südtirol. Tampil di 2 laga beruntun selama 90 menit menjadi indikasi Jay Itzes sudah benar-benar pulih total dari masalah kesehatannya. Ia sempat absen cukup panjang karena mengalami penyumbatan pembuluh darah. Kondisi kesehatan Jay Itzes yang sudah pulih ini juga menjadi kabar yang mengembirakan bagi timnas Indonesia. Hal tersebut berarti Jay bisa dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Jay Itzes juga bisa menjadi opsi tambahan bagi Sinteyong untuk tembok lini belakang. Dengan pengalaman bermain di Belanda dan Italia, Jay Itzes punya bekal yang cukup bagus untuk mengawasi pergerakan pemain-pemain Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Vietnam dalam 2 laga kandang dan tandang di bulan Maret. Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Vietnam pada 21 Maret dan kemudian berganti bertandang 5 hari kemudian. Laga Indonesia versus Vietnam punya posisi krusial terhadap peluang lolos skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bila mampu meraih kemenangan di 2 laga tersebut, maka timnas Indonesia bakal naik ke posisi kedua menggusur Vietnam. Dan di informasi bola yang terakhir, timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong menyoroti 2 masalah krusial di Liga 1. Sinteyong sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Selama 4 tahun, pelatih asal Korea Selatan ini sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak gugur Piala Asia untuk kali pertama sepanjang sejarah. Meski begitu, pelatih berusia 53 tahun ini tetap menaruh sorotan kepada Liga 1 Indonesia sebagai kawah candra di muka para pemain andalan tim Merah Putih. Tercatat ada 16 pemain Liga 1 yang tampil untuk timnas Indonesia di ajang Piala Asia kemarin. Salah satu hal yang disorot dari Liga 1 Indonesia adalah level permainan yang terlalu rendah. Hal tersebut yang membuat para pemain timnas Indonesia, jebolan klub Liga 1, kerap tidak siap saat berjumpa dengan tim-tim dengan level permainan yang lebih tinggi. Pernyataan itu disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Rianto, di kanal YouTube Si Paling Timnas. Ya, pasti karena berbeda level permainannya ya.
Level kompetisi kita dengan kompetisi di Piala Asia itu kan sangat beda ya. Nah, yaitu yang dibilang sama Coach Shin, level kompetisi kita Liga Indonesia dengan turnamen Piala Asia memang jauh berbeda. Jadi level kompetisi kita itu masih jauh di bawah sih ya untuk kita bisa bermain di level Asia, kata Nova. Masalah kedua yang disorot oleh Shin Taeyong adalah waktu efektif permainan di Liga 1 Indonesia yang sangat rendah juga. Nova Arianto menyebut bahwa rentang waktu efektif yang terpakai dalam setiap pertandingan berada di angka 35-45 menit. Angka ini jauh dari standar Asia yang sudah berjalan selama 60-70 menit. Kalau kompetisi ya, kita harapkan sih kompetisi kita itu lebih baik lagi, lebih teratur, lebih baik. Karena di masa kepelatihan Coach Shin juga banyak melakukan analisa. Karena kan dari menit bermain bersihnya saja, mungkin kalau di Instagram banyak gitu ya. Menit bermain bersihnya di Liga Indonesia itu kan cuma 35-40 menit. Padahal waktu bermainnya di 90 menit. Dan di level Asia itu sebenarnya waktu bersihnya 60-70 menit. Nah itu yang menjadi concern dari Coach Shin untuk memperbaiki level Liga Indonesia harus bisa mencapai 60-70 menit. Berarti kalau selama ini hanya 35-45 menit kan sisanya ngapain aja coba? Ada yang tidur, ada yang keluar dari lapangan dan lainnya, kata Nova. Nova pun menyebut kepemimpinan wasit dan banyaknya protes pemain ke pengadilan pertandingan mempengaruhi angka waktu efektif di Liga 1. Coach Shin juga melihat banyak sekali kejadian yang berantem, pukul wasit, kejar wasit. Dan bagi Coach Shin Taeyong itu sangat miris ya, karena itu butuh ketegasan dari PSSI sendiri agar kejadian itu tidak terjadi kembali. Dan Coach Shin juga bilang dulu di Korea juga sama seperti itu. Tapi sekarang kalau ada yang protes kartu kuning, kalau berlebihan ya kartu merah. Otomatis kan pemain tidak berani protes ya. Tapi kalau didiamkan oleh perangkat pertandingan, maka nggak ada ketegasan dari PSSI ya kompetisi kita juga akan di situ-situ aja sih, kata Nova. Nova juga menyebut bahwa wasit di level Asia tidak akan mudah untuk menipeluit tanda pelanggaran bagi benturan ringan. Hal ini tentu jadi penghalang sepak bola Indonesia untuk bisa menyesuaikan dengan ritme permainan di level Asia. Itu pengaruh banget itu. Yaitu sama dengan di level Asia ya. Kalau di Liga Indonesia mungkin benturan dikit wasit bakal tiup peluit. Tapi kalau di level Asia benturan sedikit pasti akan terus lanjut. Karena itu akan mempengaruhi jam bersihnya pertandingan dan pertandingan akan lebih enak untuk ditonton sih. Tapi kalau sedikit-sedikit tiup ya situasinya sangat berbeda nanti. Pungkas Nova.